Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan konsep induksi magnetik pada kumparan kawat. Ada dua jenis kumparan kawat yang kita bahas, yaitu yang dinamakan dengan solenoid atau solenoida dan toroida. Oke, langsung saja kita yang pertama, yaitu solenoida. Solenoid atau solenoida bentuknya adalah berupa kumparan kawat, sama halnya seperti kawat lurus dan kawat lingkaran. Ketika kita aliri arus listrik, maka di solenoid ini akan menimbulkan yang namanya medan magnetik yang kita kenal dengan induksi magnetik. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi nilai atau besar dari induksi magnetik yang dihasilkan oleh solenoid itu yang pertama, jumlah lilitannya. Kita simpulkan dengan N. Kemudian panjang dari solenoid itu sendiri, L. Kemudian besar dari pot arus listrik yang kita berikan, yang mengalir. Nah, untuk perhitungannya nanti kita menggunakan satuan ampere, panjangnya meter. Nah, besar induksi magnet yang ditimbulkan oleh solenoid itu kita bagi menjadi dua perhitungan. Yang pertama, di pusat solenoid. Di pusat solenoid itu ada di tengah-tengah ya. Nah, ini kita sebut dengan pusat. Kemudian yang kedua di ujung solenoid. Nah, di ujung solenoid. Nah, nilai induksi magnetik di pusat solenoid dan induksi solenoid itu nilainya berbeda. Nah, besarnya induksi magnetik di pusat solenoid dapat kita hitung menggunakan persamaan B P di pusat sama dengan mu 0 I N per L. Oke, mu 0 I N per L. Dengan nilai mu 0, permeabilitas 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per meter. Nah, kemudian I tadi ada pot arusnya, semakin besar pot arus maka induksi magnetnya semakin besar. Lilitannya juga berbanding lurus, semakin banyak jumlah lilitannya berarti semakin besar juga. Nah, terhadap panjangnya ini berbanding terbalik. Nah, ada juga yang menuliskan persamaannya menjadi ini, BP sama dengan mu 0 I N. Nah, berarti di sini dengan kata lain, N di sini tidak lain adalah ya, N adalah lilitan per satuan panjang ya. Jumlah lilitan per satuan panjang. Sedangkan untuk nilai induksi magnetik di ujung solenoid itu nilainya adalah setengah dari nilai induksi magnetiknya di pusat solenoid. Jadi bisa kita tuliskan B di ujung BU sama dengan setengah dari induksi magnetik di pusat solenoid. Nah, jadi misalkan apabila induksi magnetik yang dihasilkan di pusat solenoid itu bernilai 10 Tesla, maka di ujung solenoid nilainya adalah setengahnya, yaitu 5 Tesla. Oke. Sebuah solenoid dengan lilitan 2000 lilitan per meter, maka yang diketahui di sini adalah nilai N, yaitu 2000 lilitan persatuan panjangnya, lilitan per meter, dan dialiri arus listrik sebesar 40 mA. Maka I-nya di sini kita ubah ke dalam ampere meter, berarti dibagi 1000, 40 kali 10 pangkat min 3 ampere. Nah, yang ditanyakan di sini adalah menghitung induksi magnet di pusat dan di ujung solenoid. Oke. Maka di sini kita hitung terlebih dahulu nilai induksi magnet di pusat solenoid dengan persamaan BP mu 0 I dikali N. Oke. Maka masukkan nilai mu 0 4pi kali 10 pangkat negatif 7. Kemudian I-nya di sini adalah 40 dikali 10 pangkat min 3 ampere, dan lilitan persatuan panjangnya 2000. Oke, atau 2 dikali 10 pangkat 3 juga boleh. Nah, berarti di sini 10 pangkat min 3 dengan 10 pangkat 3, oke. 4 dikali 40 berarti 160 dikali 2 320. Nah, pi kali 10 pangkat negatif 7. Nah, kalau kita ubah menjadi 3,2 pi, berarti di sini adalah 10 pangkat minus 5 ya, satuannya Tesla. Oke. Nah, ini yang di pusat. Kalau di ujung, ingat ya, kalau di ujung solenoid berarti tinggal kita bagi 2. Nah, setengah dari nilai yang di pusatnya. Maka nilainya adalah 1,6 pi
dikali 10 pangkat minus 5 Tesla. Oke ya. Selanjutnya bagaimana dengan menentukan arah yang dihasilkan dari induksi magnetik pada solenoid? Nah, untuk menentukan arahnya, nah kita lihat arah arusnya. Ini penting sekali untuk melihat arah arusnya. Jika kita contohkan dengan seperti ini arah arusnya, maka kita gambarkan arah arusnya di lilitan pada solenoidnya. Nah, kita gambarkan berarti ini arah arusnya ke belakang kawat, kemudian maka bagian depan di sini arahnya seperti ini ya. Oke. Maka semuanya arah arusnya ke bawah. Nah, ini adalah arah arus pada solenoidnya. Oke. Nah, untuk arah induksi magnetiknya kita menggunakan kaidah tangan kanan juga, kaidah tangan kanan. Dengan arah arusnya di sini kita wakilkan sebagai arah 4 jari ya. Arah 4 jari lainnya. Nah, sedangkan arah induksi magnetnya menggunakan jempol. Ya. Nah, ini adalah kaidah tangan kanan. Oke. Nah, jadi arah jari-jarinya mengikuti ini. Misalkan ini adalah kawatnya. Nah, karena ini arusnya mulai dari bawah, dari belakang ya, dari belakang. Nah, yang di bagian depan maka ini arusnya semuanya turun. Maka ini 4 jarinya diarahkan seperti ini ya, tangan kanan. Nah, jadi ikuti ini ya, kuku-kukunya ini berarti ke arah bawah. Nah, lihat jempolnya kemana? Nah, jempolnya berarti ke arah kanan. Oke. Nah, berarti induksi magnetik yang dihasilkan di sini adalah ke arah kanan. Nah, yang selanjutnya kita bahas tentang toroida atau toroid. Nah, toroid di sini sebenarnya juga berupa kumparan kawat, hanya saja bentuknya berupa lingkaran seperti pada gambar ini. Nah, ketika toroid ini kita aliri arus listrik, sama halnya dengan yang sebelum-sebelumnya juga akan menimbulkan yang namanya induksi magnetik atau medan magnetik. Nah, besarnya medan magnetik di sumbu toroid. Nah, sumbu toroid di sini yaitu bergantung dari beberapa hal juga, yaitu kuat arus itu sendiri, kemudian jumlah lilitannya, ukuran dari lingkarannya di sini ya. Misalkan di sini adalah jari-jarinya. Nah, untuk jari-jarinya di sini, kalau kita lihat dari gambarnya, maka di sini ada yang namanya jari-jari ya, jari-jari dalam. Oke. Ini A dalam ya, terhadap lingkaran dalamnya. Kemudian terhadap lingkaran luarnya kita sebut dengan jari-jari luar. Misalnya di sini. Nah, ini disebut dengan AL. Nah, untuk perhitungannya yang kita gunakan adalah jari-jari efektif. Nah, disebut dengan jari-jari efektif. Jari-jari efektif di sini adalah rata-rata dari jari-jari dalam dan jari-jari luar. Jadi kita jumlahkan, kita bagi 2. Nah, ini untuk menghitung jari-jari efektif. Nah, jadi yang kita gunakan dalam perhitungan nanti adalah jari-jari efektifnya. Nah, apabila diketahui jari-jari dalam dan jari-jari luarnya. Nah, tetapi kalau misalkan langsung diketahui jari-jari efektifnya, berarti kita langsung gunakan. Oke. Nah, besarnya induksi magnetik di sumbu toroid itu dirumuskan dengan B sama dengan mu 0 I N per 2 pi A. Nah, A di sini yang dimaksud dengan jari-jari efektif pada sebuah toroid. Oke. Nah, untuk menentukan arah dari induksi magnetik yang dihasilkan oleh toroid ya, di sumbu toroidnya, nah, sama seperti pada solenoid kita menggunakan kaidah tangan kanan. 4 jari ini adalah untuk arah arusnya. Ini adalah dari arah ya induksi magnetnya. Maka kita gambarkan dulu arah arusnya berarti ya. Nah, berarti ini semuanya. Nah, nantinya akan kita peroleh arah induksi magnetik di setiap titik dari sumbu toroid itu akan berbeda-beda. Nah, maksudnya begini. Misalkan kita akan menentukan arah induksi magnet di sini ya. Nah, maka lihat ini arah arusnya berarti ke bawah. Oke. Arusnya, maka arah induksi magnetiknya ya ke sana, ke kanan. Nah, tapi kalau misalkan kita ambil titiknya itu ada di sini, arah arusnya 4 jari ini di bagian depan, kemudian kalau ke belakang berarti arusnya ke belakang. Nah, arah jempolnya ke bawah.
Nah, ini saya maksud tadi arah induksi magnetik pada sumbu toroid ini tergantung titik yang dimaksud ya. Nah, untuk nilainya sama ya, karena ini sepanjang lingkaran ini adalah yang dimaksud dengan sumbu toroid. Nah, jadi bentuk dari atau arah dari induksi magnetik di sepanjang sumbu toroid ini bisa kita gambarkan. Nah, untuk arahnya itu berupa garis singgung ya, garis singgung. Jadi kalau misalkan di sini, maka arahnya seperti ini. Oke, jadi berupa garis singgung.